Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita sampai hari ini tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan tentang perkenanan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan Raja Daud. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7 dikatakan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Kita lihat bahwa ketika Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul, Tuhan berfirman kepada Samuel. Ketika Samuel melihat anak-anak Isai yang luar biasa, gagah perkasa ya. Nah, sementara itu Daud masih di padang menggembalakan domba milik ayahnya. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan melihat parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolak mereka." Karena saudara, kita harus tahu, manusia melihat berbeda dengan cara Tuhan melihat. Manusia kadang-kadang hanya bisa melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan melihat hati Raja Daud. Dan pada akhirnya Raja Daud yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan untuk menggantikan Raja Saul menjadi raja atas Israel. Kita akan belajar kenapa Tuhan sampai perkenan Daud begitu luar biasa. Kenapa sampai Daud ini menjadi pribadi yang begitu berkenan di hati Tuhan. Ada alasannya. Yuk sama-sama kita belajar. Yang pertama, kenapa Tuhan memperkenan hidup Daud? Yang pertama, karena Daud adalah pribadi yang setia. Dua hal kita akan belajar kenapa Daud. Kita lihat Daud adalah pribadi yang setia. Yang pertama, Daud itu adalah pribadi yang setia membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-5 ayat 4, itu dikatakan bahwa pagi-pagi Daud itu mengatur persembahannya kepada Tuhan. Daud bangun pagi-pagi bukan mengambil perlengkapannya lalu pergi ke padang untuk menggembalakan kambing domba, tapi yang Daud lakukan adalah pagi-pagi Daud mengatur persembahannya kepada Tuhan. Daud begitu pribadi yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini kita melihat dari setiap banyak puji-pujiannya yang diciptakan itu dari Mazmur yang Daud tulis. Dan kita percaya bahwa Daud itu setia membangun hubungan, doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Nah, ini bentuk kesetiaan Daud yang pertama. Yang kedua, Daud itu setia di dalam apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kalau kita baca dari 1 Samuel 17 ayat 15 dikatakan bahwa tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saya terlalu percaya bahwa Daud adalah satu pribadi yang setia, belajar setia dari hal-hal kecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, setelah dia diurapi Tuhan jadi raja, ketika dia sudah diurapi menjadi raja, dia tidak serta-merta meninggalkan apa yang selama ini dia kerjakan, Bapak Ibu. Tapi di sini dikatakan bahwa jelas bahwa ketika setelah selesai dia melakukan apa yang Saul perintahkan, dia kembali ke Bethlehem. Dia kembali mengerjakan, menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Artinya apa, Bapak Ibu?
Oh, Daud ketika sudah diangkat Tuhan jadi raja, ketika sudah diurapi Tuhan jadi raja, dia tidak meninggalkan apa yang dia kerjakan terlebih dahulu, yang sudah dahulu dia kerjakan. Tapi dia tetap setia. Kita melihat satu pribadi yang begitu luar biasa. Salah satu kunci kita bisa dipercaya Tuhan untuk hal-hal besar adalah belajarlah setia dari hal kecil. Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kita hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar. Jadi apa yang ada pada kita hari ini, belajarlah untuk setia. Setia mengelolanya, setia mengerjakannya. Dan lebih daripada itu, setia membangun hubungan pribadi sama seperti Raja Daud yang diperkenan Tuhan. Karena setia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan setia mengerjakan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Yang kedua, kenapa Raja Daud diperkenan oleh Tuhan? Raja Daud adalah pribadi yang rendah hati. Salah satu bukti dari kerendahan hati dari Raja Daud adalah ketika Raja Daud jatuh ke dalam dosa, Tuhan menegurnya lewat sahabatnya, dan yang terjadi adalah Daud kembali. Dia tidak memberontak, dia tidak merasa bahwa dia raja. Kenapa harus dia ditegur oleh sahabatnya? Daud tidak pernah merasa seperti itu. Tapi yang Daud lakukan adalah dia berubah dengan teguran yang Tuhan lakukan lewat sahabatnya. Dia belajar merendahkan hatinya untuk mau dinasehati, untuk mau ditegur. Kadang-kadang dalam kehidupan kita mungkin merasa, oh kita ini sudah leader, kita ini sudah pemimpin, oh kita ini sudah pendeta, oh kita ini guru, oh kita ini sudah khotbah 3 kali dalam 1 minggu. Terus kita sudah tidak mau terima nasihat, kita sudah tidak mau belajar, atau kita sudah tidak mau ditegur dan dinasehati. Yang kita perlu lakukan dalam apapun posisi kita hari ini, tetap kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Nah, ini seorang raja yang bernama Daud tetap punya yang namanya kerendahan hati. Sebab itu, di hari ini kita belajar bukan hanya setia, tapi rendah hati pun perlu dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan perkenan Daud? Daud adalah pribadi yang punya penundukan diri yang luar biasa. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi dia nyatakan kepada pemimpinnya. Saul walaupun sudah ditolak Tuhan, sudah pengurapannya sudah diambil Tuhan menjadi raja dan sudah diberikan kepada Daud, tetapi Daud tetap punya penundukan diri terhadap Saul. Salah satu buktinya ketika Daud punya kesempatan membunuh Raja Saul, ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, tapi satu yang sangat menarik dari kehidupan Daud adalah dia berkata seperti ini, saya tidak berhak menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Luar biasanya Daud dia adalah pribadi yang betul-betul punya penundukan diri kepada Tuhan yang ditunjukkan kepada pemimpinnya. Kita harus belajar Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melihat hari-hari ini banyak orang-orang yang mungkin kecewa dengan pemimpinnya, baik pemimpin di dalam gereja, baik pemimpin di perusahaan, di kantor atau apapun. Kadang-kadang rasanya hati ini pengen memberontak Bapak Ibu, dan kita banyak melihat hal itu terjadi. Tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Bukan hanya setia, tapi dia ada pribadi yang rendah hati dan punya penundukan diri yang luar biasa kepada pemimpinnya. Hari ini kita belajar, kalau kita mau diperkenan Tuhan, belajarlah menjadi pribadi yang setia. Yang kedua, belajarlah menjadi pribadi yang terus punya kerendahan hati untuk mau belajar, mau dinasehati, mau ditegur dalam apapun itu untuk kebaikan hidup kita. Dan yang ketiga, tetap miliki yang namanya penundukan diri terhadap otoritas yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Terima kasih. Puaskanlah dahaga jiwaku
dengan kasih yang suci dan